Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Next. Di sini kami dari kelompok 5, yaitu beranggota yang pertama Kadek Dedi Sujata, yang kedua Fadi Reza Muhammad, yang ketiga Igede Agas Aryanta, yang keempat Putu Abirama, yang kelima Putu Krisdandi, yang keenam Kadek Januarta Wisnu Dharma. Next. Baik, materi pertama, identitas artikel akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya memaparkan materi tentang identitas artikel. Yang dimana dalam identitas artikel tersebut, yang pertama ada judul. Jadi judulnya itu pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. Kemudian yang kedua ada nama jurnal, yaitu namanya Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis atau JDAB. Kemudian yang ketiga ada nama penulis, jadi nama penulisnya yaitu Rila Gentino. Rila Gentino. Kemudian pada tahunnya yaitu pada tahun 2016. Next. Kemudian ada ringkasan abstrak. Jadi ringkasan abstraknya ini yaitu penilaian mengenai pengaruh corporate social responsibility atau CCR yang dimana terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor pulp dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2014. Penelitian ini menggunakan variabel independen CSR dan variabel independen kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity atau ROE, return on assets atau ROA, dan price to book value atau PBV. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara CSR dan return of asset atau ROA. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk menjadikan CSR sebagai alat dalam meningkatkan kinerja, serta bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel perusahaan dan menambah variabel independen. Baik, sekian yang dapat saya paparkan melalui materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan eh, pada bagian pendahuluan, yaitu pada artikel ini, bagian pendahuluan membahas tentang pengantar mengenai pentingnya CSR pada perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang hubungan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, perbedaan penelitian yang sekarang dan yang sebelumnya. Yang keempat, ada tujuan penelitian, yaitu untuk melihat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor pulp dan kertas di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2014. Kemudian yang kelima yaitu manfaat hasil penelitian bagi manajemen perusahaan, investor, dan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah pengantar mengenai teori agensi atau agensi teori dan undang-undang terkait CSR di Indonesia. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini untuk menginvestigasi pengaruh corporate social responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya perusahaan di sektor pulp dan kertas serta perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi, yaitu mengenai kajian teori. Kajian teori itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal atau yang bisa disebut pemilik perusahaan dan agent atau manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dalam konteks
CSR, teori agensi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan CSR dapat memengaruhi hubungan antara memegang saham dan manajer perusahaan. Untuk materi yang kedua yaitu teori stakeholder. Teori ini menekankan pentingnya perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Dalam konteks CSR, teori stakeholder dapat digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan CSR dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Teori yang terakhir, yaitu pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Artikel juga membahas pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan, seperti Return of Equity, atau yang disingkat menjadi ROE. Return of Asset, atau yang disingkat menjadi ROA, dan Price to Book Value, atau yang disingkat menjadi PBF. Dalam kajian teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi hubungan antara pelaksanaan CSR dan indikator kinerja keuangan perusahaan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metodologi. Artikel ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan yaitu untuk yang pertama populasi dan sampel. Populasi terdiri dari laporan keuangan perusahaan dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai 2014. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti perusahaan yang terdaftar secara konsisten di BI dan 2 tahun sebelum tahun data penelitian. Untuk yang kedua, variabel penelitian. Variabel independen adalah corporate social responsibility, atau yang disingkat menjadi CSR. Variabel independen adalah kinerja keuangan yang diukur dengan return of equity, atau yang disingkat menjadi ROE, return of asset, atau yang disingkat menjadi ROA, dan price to book value, atau yang disingkat menjadi PBV. Yang terakhir, metode analisis data. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel independen, yaitu ROE, ROA, dan PBV. Sebelum analisis regresi dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu hasil penelitian. Jadi yang pertama itu pengaruh CSR terhadap ROI atau Return of Equity. Jadi pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Return of Equity atau ROI. Semakin tinggi pengungkapan CSR, ROI akan meningkat. Yang kedua itu variabel ROI tidak dapat dijelaskan oleh variabel CSR, namun dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar modal penelitian. Selanjutnya itu pengaruh CSR terhadap Return of Asset atau ROA. Pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Return Asset atau ROA. Informasi yang luas tentang CSR dapat memperbanyak informasi yang diterima tentang perusahaan. Selanjutnya itu pengaruh CSR terhadap Price to Book Value atau PBV.
yaitu pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap price to book value. Terdapat hubungan positif signifikan antara CSR dengan PBV. Selanjutnya itu perbandingan dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh positif signifikan CSR dan kinerja keuangan, namun bertentangan dengan penelitian yang tidak menemukan hubungan yang signifikan. Next. Selanjutnya itu diskusi. Yang pertama, faktor eksternal. Kemungkinan terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dimasukkan dalam model penelitian yang juga mempengaruhi return on equity atau ROE perusahaan, seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, atau faktor ekonomi makro. Yang kedua, faktor internal perusahaan. Variabel-variabel internal perusahaan seperti manajemen risiko, kebijakan uang, atau strategi operasional juga terdapat berkontribusi terhadap ROE perusahaan selain dari corporate social responsibility. Selanjutnya itu interaksi antara variabel. Mungkin terdapat interaksi kompleks antara variabel CSR dengan variabel lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini, sehingga mempengaruhi ROI secara tidak langsung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada referensi. Penelitian ini menggunakan 6 referensi, yang dimana terdapat 2 referensi yang masih di bawah 5 tahun, yaitu pada tahun 2008 dan 2009. Salah satu contohnya yaitu karya Arif Sugiono, Yanwar Nano Sunarno, dan Cynthia Madya Kusumawati yaitu tahun 2009 dengan judul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penerbit Grasindo Jakarta. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihannya dari penggunaan referensi. Artikel ini menggunakan beberapa referensi yang relevan untuk mendukung teori, hipotesis, dan temuan penelitian, menunjukkan dasar yang kuat dalam pengembangan argumen. Kemudian metode penelitian, penggunaan metode regresi linier sederhana, memberikan kerangka analisis yang jelas untuk menguji hubungan antara corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian relevansi tema, penelitian ini relevan dengan isu-isu terkini mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan, memberikan kontribusi pada literatur akademis di bidang ini. Kemudian ada kekurangannya yaitu keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur, subsektor pulp dan kertas, yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat secara luas diterapkan pada industri lain. Kemudian keterbatasan variabel independen. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu corporate social responsibility, sehingga penambahan variabel independen lainnya dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Kemudian terakhir yaitu keterbatasan dalam pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan hanya dilakukan melalui ROE, ROA, dan PBV, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga dapat mengaruhi kinerja perusahaan. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara corporate social probability atau CSR dengan return on equity atau ROE pada perusahaan di sektor publik dan kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun pengaruh CSR terhadap return on asset atau ROA juga signifikan positif, namun tidak signifikan terhadap price to book value atau FBV. Penelitian ini juga menentukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya pengawasan, biaya kontrak, dan validitas politis. Teori agensi dan teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan pengungkapan CSR serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Next. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan lebih banyak sampel perusahaan
dan menambah variabel independen untuk hasil yang lebih beragam dan komprehensif. Studi ini dapat referensi bagi manajemen perusahaan dan investor dalam mempertimbangkan CSR sebagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf jika presentasi kami kali ini ada salah kata yang tidak berkenan. Presentasi kali ini kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, dan salam harmoni.